Kesalahan umum mekanik ketika bongkar motor Supra X125, motor Supra Bapak yang kode mesinnya KPH, mesin Karisma sama itu. Nah, yang paling umum itu Karisma terkenal tuh ringkih di bagian piston. Nah, bagian piston ringkih itu kebanyakan ya habis di kolter, habis di lemer ataupun di habis super size, pistonnya geplek. Intinya katanya daun pistonnya itu nggak tahan. Padahal masalahnya itu bukan di daun piston. Banyak dari mekanik yang menyalahkan kolternya kurang bagus, kurang rapi, pistonnya kurang baik. Padahal dari pabrikan tuh biasanya Supra ini 10 tahun 15 tahun tuh belum bongkar mesin. Begitu sudah pernah dibongkar sekali dua kali, yang ketiga itu biasanya nggak awet. Nah, itu masalahnya bukan di situ. Berhenti menyalahkan orang, tapi telitilah pekerjaanmu. Nih, di pompa oli. Karena motor yang begitu biasanya tuh kasusnya kehabisan oli, kemudian overhead. Posisi yang di sini ini biasanya melenting. Babetnya mulet istilahnya atau bahasa apapun itulah. Intinya dia tidak kembali ke bentuk sempurna semula ketika mengalami panas kemudian mengalami pendinginan. Nah, kelihatan di sini. Buktinya apa? Ini dia. Coba lihat hitam di pinggir sini. Ini jalur pompa oli. Tapi ini kelihatan ini jalur olinya bekas keluar. Nah, ini juga. Dia nggak rapi kayak yang ini ya, kayak yang tengah yang kena baut. Nah, ini kelihatan. Kemudian ini juga kelihatan dia keluar. Nah, kalau ini perhatikan lagi. Saya press. Tuh. Kelihatan dia bisa bernapas dari oli. Nah, oli keluar dari samping, jelas tembakannya ke piston itu bakal nggak fokus. Olinya naik ke deksel, ke head naik bersih. Tapi yang ke piston sedikit berkurang sehingga motor yang tadinya usianya bisa sampai tahunan, ini paling hitungan 6 bulan ataupun setahun udah kasar lagi. Kalau ini untuk semi rusak, tapi kalau udah parah rusaknya paling lu lemer seminggu 2 minggu udah geprek tuh piston. Saya deh. Solusi gimana ganti? Bukan diganti. Nih, cari packing bekas. Ini kita kasih packing yang besar sesuai ukurannya. Yang ini 1, yang ini 2, sama yang ini 3. Udah, kasih 3 biji ini, kasih lem korea biar dia nggak lari. Dikit aja, jangan banyak. Banyakan malah nyumbat. Pasang ke situ, itu udah dijamin oke. Kemudian, kesalahan yang konyol yang berikutnya lagi tuh di sini. Nih, kadang nggak kepasang ataupun yang pakai kopling yang di sini itu nggak pas kayak ini nih kasusnya. Ini miring, nggak lurus ya. Sehingga kalau begini apa yang kejadian? Oli yang kesokar itu sedikit. Ini tiangnya, itu risiko banget rawan rusak. Habis itu kejadian, kita bahas umumnya dulu, nggak usah yang manualnya. Nanti kopling kita bahas. Ini juga borap sebenarnya, nanti kita bahas. Kemudian habis ini, habis ganti batu sporket yang motornya tenaganya kurang, bawa ke bengkel, habis ganti kampas kopling sama ini biasanya suara mesinnya jadi kasar. Lebih tepatnya kalau langsung dia kerasa kayak tok 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 tok. Nah, kayak hentakan antara sokar, connecting rod sama dapur close. Banyak mekanik yang vonis ini karena dapur close-nya udah kena. Tapi diganti nggak sembuh juga dan mereka bilang suruh bongkar mesin. Nah, bukan di situ salahnya. Sebenarnya memang betul itu karena connecting rod yang udah agak oblak. Tapi kalau untuk yang tipe semi kopling begini, semi manual, semi otomatis, itu dia bisa diredam di sini di bagian pakai sporket, batu sporket. Nah, caranya gimana? Nah, ini aja digerenda. Ini jangan malah tambah las lagi. Ini digerenda dikurangin. Jadi yang harusnya kalau dia masih baru padat, dia ngelontar gaya sentrifugal di sekitar 1000 rpm, 1000 rpm berjalan, itu bakal kasar mesinnya. Di setting di kira-kira 1500 rpm berjalan. Coba aja gerenda dikit, tes. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan ngeden juga dan harus seimbang semuanya. Ya, mekanik memang harus mau repot. Itu pekerjaan mekanik. Kemudian ini jalur oli juga bikin gak awet. Bagian sini bearing. Kalau ganti bearingnya model bablas nggak ada seal kayak begininya, ya udah pastikan olinya yang harusnya arah ke sini fokus ke tengah sampai ke connecting rod sampai ke bearing keranjangnya, dia cuman beler sampai bawah sini doang. Tuh, turun kira-kira beler dari sini dari sela-selanya. Pakai yang gini yang ada sealannya. Seal yang sebelah sininya dibuka, sisi luarnya, sisi dalamnya dipasang. Gini kira-kira. Nanti nggak kena oli ya, nggak kena oli. Ini juga nggak kena oli, nggak apa-apa. Jangan ambigu deh. Kemudian lagi kita bahas ini. Oh ya, untuk setelan noken ya. Setelan noken untuk Supra X ini 0,06. Tapi kalau untuk halusnya itu biasanya 0,05. Jangan sampai ada yang bilang kalau menyetel Supra X itu 25 tuh ditopkan terus diambil, yang penting main kanan kiri. Jangan diikutin. Kalau begitu motornya perjalanan 3 jam 4 jam itu mau begitu dimatikan dia nggak bisa hidup lagi, hilang kompresinya. Karena
pemoyan dari batang klep. Kemudian kalau Supra 125 kadang dia gitu, ada kasusnya yang susah hidup. Susah hidupnya gimana? Kadang di starter kayak ngelos, kayak hilang kompres, di engkol juga nggak mau. Tapi sekali engkolnya nyangkut, motornya mau hidup. Itu masalah di auto discompression. Nah, itu dibuka aja. Engkolnya sedikit berat tapi itu jauh lebih aman daripada beresiko kamu hilang kompres di jalan, itu bakal repot. Posisinya di headnya masih tukang bubut. Saya nggak bisa ngasih contoh. Kemudian kalau yang mau bikin kopling manual, itu banyak kali pakai balancer ini dikecilkan atau bahkan nggak dipakai. Nah kalau saya begini, ya udah batunya jadi buka. Batunya ini udah cukup untuk meringankan, udah cukup untuk nambah torsi di bawah, udah cukup untuk menghilangkan power putaran atas. Jangan tambah ringan lagi. Nah kalau begini juga, tentu bagian segitiga ini masih bisa dipasang. Dan tentu jalur oli itu lebih aman daripada yang begini langsung plong cuma dikasih mur, olinya keluar dari sini, yang ke sokar nggak ada, sokarmu gampang rusak. Oke, apalagi mau dibahas ini kopling manual. Pengapian kalau Supra misalnya tiba-tiba mendadak mati, gak usah aneh-aneh, pikirnya jauh-jauh dulu. Kiprok paling sering tuh, coba kasih baterai dulu. Apalagi coba komen lah biar jelaskan dulu. Oke. Ya kalau ada yang mau nambahi juga silakan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya.